Stop, stop, stop drama pengungkapan peristiwa pembunuhan yang terjadi di Cirebon. Setelah tertangkapnya Peggy alias Verong, saya sudah menulis di salah satu media dengan judul tertangkapnya Verong ini bisa mengungkap fakta sebenarnya atau sebaliknya. Tadi pagi setelah saya bangun tidur, saya mendengar beberapa membuka TikTok, media dan segala macam beredar informasi bahwa terjadi salah tangkap lagi. Inilah makanya saya katakan stop. Saya lebih percaya dengan Jogi, pengacara dari 5 terpidana sekarang. Apa yang diungkap oleh beliau, bahwa beliau menduga kematian Pina dan Eki ini adalah akibat kecelakaan tunggal. Itu dia paparkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Antara lain, darah tertumpuk di bawah tubuh daripada Eki, dan juga darah menumpuk di bawah tubuh Pina. Oleh karena itu, kalau ini kemudian diasumsikan atau dituduh karena pembunuhan, apalagi dilakukan oleh banyak orang, saya pikir ini satu kekeliruan. Maka saya minta untuk di stop. Penegakan hukum itu atau pengungkapan satu peristiwa itu bukanlah untuk menghukum orang, tetapi untuk mencari fakta yang sebenarnya. Hakim juga bukan penghukum, tetapi hakim adalah alat negara untuk mengungkap sebuah peristiwa dan menegakkan sebuah kebenaran dan keadilan. Terus terang saya miris melihat peristiwa ini. 8 tahun sudah terjadi peristiwa ini, tetapi begitu diangkat di dalam satu film layar lebar lalu kemudian bergerak. Apakah ini yang disebut dengan negara hukum? Negara hukum itu adalah menegakkan sebuah kebenaran atas adanya sebuah peristiwa. Ya, itulah makanya selalu saya dorong agar dilakukan yang pertama adalah mengetahui penyebab kematian. Pastikan dulu penyebab kematiannya. Apakah ini dimatikan orang atau apakah ini karena kecelakaan tunggal? Kalau kemudian kecelakaan ini mau kita kembangkan, apakah ini celakakan orang atau memang ini celaka tunggal? Ini yang harus dikejar. Artinya kalau ini dicelakakan orang, ada orang yang katakanlah sebagaimana yang diungkap oleh ayah dari Eki, bahwa dia punya musuh geng motor, lalu kemudian dia terjadi kejar-kejaran lalu dipukul sehingga terjatuh, maka ini yang perlu harus dikembangkan lebih lanjut. Yang ketiga yang membuat saya penasaran adalah adanya pernyataan dan protes keras dari Saka Tatal. Ini harus dianggap sebuah teriakan yang lahir dari batin. Anak ini tidak punya lagi kepentingan apapun terhadap perkara ini. Anak ini tidak punya kepentingan lagi untuk membela diri, karena perkaranya sudah selesai dan ingkrah dan sudah dia jalani. Artinya patut dihormati, wajar dihormati bahwa beliau adalah korban salah tangkap. Dia hanya meminta diluruskan, bukan diminta untuk menghukum orang. Dan dia tidak lagi punya kepentingan untuk membela diri karena dia sudah menjalani hukumannya. Oleh karena itu, saya lebih percaya dengan Saka Tatal. Saya lebih percaya dengan Jogi Nainggolan. Jogi Nainggolan ini, berdasarkan informasi yang saya dengar di podcast dengan Reza Indragiri, ini mantan polisi, Pak. Mantan reserse. Pernah jadi kasat reskrim. Dan dia bukan pecatan, tetapi dia mengundurkan diri atau pensiun dini. Dan dia adalah sebuah akademisi. Orang akademisi ini, guru ini. Maka tidak akan mungkin dia menjolimi institusi yang pernah membesarkan dia. Maka tidak akan mungkin dia mencoreng nama baik institusi yang pernah membesarkan dia. Maka saya minta kepada netizen, luruskan hati dan pikiran Anda untuk melihat peristiwa ini. Kita tidak mau menghukum orang yang tidak bersalah, tetapi kita
ingin menegakkan sebuah kebenaran di negara yang kita cintai ini. Sekian dan terima kasih.